Ya amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, wabil khusus nikmat panjang umur, sehat wal afiah, nikmat hidayah dan taufik sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan berbagai macam ibadah. Khususnya malam hari ini kita bisa sholat maghrib berjamaah, kita bisa beriktikaf di masjid yang kita cintai, sekaligus kita mengikuti pembacaan tafsir Jalalain setiap malam Rabu, di mana malam hari ini kita akan membaca tafsir dari surah Thaha ayat ke-99. Ayat ke-99 yang berbunyi, kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha, kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra. Ayat ke-99. Kadzalika, maka begitulah, ay kama qasasna 'alaika ya Muhammad hadhil qissah, maka begitulah cerita-cerita yang kami sampaikan kepadamu wahai Muhammad tentang umat-umat dan juga para nabi zaman dahulu. Para nabi, para rasul sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naqussu 'alaika, kami ceritakan kepadamu min amba'i ma qad sabaq, dari cerita-cerita atau khabar ma qad sabaq, umat-umat yang terdahulu, ay minal umami, wa qad atainaka, dan sungguh kami datangkan kepadamu, ay a'tainaka, kami berikan kepadamu wahai Muhammad, min ladunna, dari sisi kami, ay min indina, dari sisi kami, maksudnya dari kami. Zikra, zikra mukjizat yang bisa disebut berupa Al-Qur'anul Karim. Jadi apa yang kita baca dari cerita Nabi Musa kemarin tentang Nabi Musa beserta kaumnya, itu diceritakan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita adalah sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagaimana seharusnya kita selaku umat untuk selalu tunduk dan patuh kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan suka terperdaya dengan keajaiban yang mana itu di luar dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seperti umatnya Nabi Musa yang hanya tertipu dengan keajaiban, dengan hal-hal yang ajaib, sehingga melupakan ajaran yang selama itu disampaikan oleh Nabi Musa. Maka untuk menguatkan mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah,
dari sekian mukjizat yang paling utama adalah zikra, Quran, Al-Qur'anul Karim, untuk mendampingi umat ini agar jangan sampai keluar dari ajaran yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada bukunya, ada buku induknya, maka umpama nanti ada penyelewengan, itu bisa dikembalikan lagi kepada yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi semuanya itu ditimbang dengan Al-Qur'an dan hadis. Man a'rada anhu, siapa yang berani berpaling dari Al-Qur'an, falam yu'min bihi, dan tidak mau mengimani Al-Qur'anul Karim, fa innahu, maka sesungguhnya orang yang seperti itu yahmilu, dia akan memikul, dia akan membawa yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, wizra, beban yang sangat berat. Wizra bisa diartikan beban, bisa diartikan dosa. Jadi di dalam bahasa Arab itu dosa itu bisa diungkapkan dengan kata zanbun. Zanbun itu dosa. Jamaknya zunub. Zunubun itu beberapa dosa. Ada lagi wizron. Wizron itu juga dosa. Dikatakan dosa karena membebani. Diartikan sebagai dosa karena perbuatan wizrun itu membebani pelakunya. Wizra hamlan sakilan, beban yang sangat berat, minal ismi, berupa dosa-dosa yang pernah dilakukan. Wizrun, zanbun, ismun, itu perpaduan dari satu kata yang bermakna dosa. Khalidina fiha, khalidina fihi, orang yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau mengimani Al-Quran, dia akan membawa beban yang berat di hari kiamat, dan juga dia akan kekal di dalamnya. Ai fi azabil wizri, selamanya dia akan membawa beban tersebut. Jadi beban yang dia pikul itu akan terus dia pikul selamanya. Wasa'alahum, dan sangatlah buruk lahum, bagi mereka yang mengingkari Al-Quran, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, himlan, bawaannya, bawaan yang paling jelek, yang paling buruk yang dipikul oleh seseorang adalah bawaan yang dipikul oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Yauma yunfakhu, hari kiamat itu saat hari di mana yunfakhu, ditiup, fisuri, hari di mana sangkakala ditiup, wa nahsyuru, al-qarnun nafhatul atsaniyah. Jadi tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama menghancurkan. Tiupan kedua membangkitkan semua dari alam barzakh. Yauma yunfakhu fis-suri, pada hari di mana tiupan kedua sangkakala itu ditiup lagi. Wa nahsyuru,
dan kami menggiring al-mujrimina, orang-orang yang berdosa, ay al-kafirina, orang yang tidak mau mengimani Allah dan Rasulnya, yauma idzin, pada hari itu, zurqa, dalam keadaan matanya berwarna biru. Jadi mata biru bukan berarti matanya itu indah, tapi karena begitu suramnya hari yang dia lalui sehingga kesedihannya itu nampak pada pandangan matanya. Jadi matanya itu kebiru-biruan. Kebiru-biruan bukan karena dia mempunyai mata yang cantik, tapi karena kesedihan, kesuraman yang dia alami pada saat itu. Zurqa uyunuhum, mata mereka berwarna hijau. Hijau, bukan biru, hijau. Ma'asawadi wujuhim, tapi betul biru tadi ya. Kalau akhdar itu baru hijau. Yauma idzin zurqa, mata mereka membiru. Sedangkan wajahnya warnanya kehitam-hitaman. Udah wajahnya kehitam-hitaman, kemudian matanya kebiruan. Yatakhafatuna, mereka itu saling berbisik, saling ngobrol antara satu sama lain. Bainahum, yatakhafatuna bainahum, saling berbisik di antara mereka. Illa bistum illa ashra, mereka sering berbisik dan mengatakan, kita ini hidup di dunia kayak kurang lebih cuma 10 hari. Melihat kegaduhan hari kiamat tersebut, melihat kengerian hari itu, sehingga yang hidup di dunia puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun, dia dia kilas balik seakan-akan di dunia itu kita cuma 10 hari. Illa bistum fid dunya illa ashra minal layali bi ayyamiha, kayaknya kita itu di dunia cuma 10 hari 10 malam. Jadi ketika melihat betapa ngerinya hari kiamat tersebut, sampai dia menganggap panjangnya hidup di dunia itu tidak kurang tidak lebih cuma 10 hari 10 malam. Kemudian Allah berfirman, nahnu a'lamu bima yaqulun, kami lebih tahu tentang apa yang mereka bisikkan, yang mereka perbincangkan antara satu sama lain. Fi dzalika ay laisa kama yaqulu, sebenarnya 10 hari 10 malam itu bukan kenyataan yang dia ucapkan. Mereka hidup di dunia itu bukan 10 hari 10 malam. Idz yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauma. Jadi ada yang mengatakan bukan 10 hari. Justru kita itu hidup di dunia itu kayak 1 hari 1 malam.
dibanding dengan dibanding dengan kehidupan akhirat yang begitu abadi, yang begitu lama, yang begitu panjang. Sehingga kalau dibanding antara dunia dengan akhirat, ini perbandingan waktunya kita itu seakan-akan hanya hidup sehari semalam. Illa bisum illa yauma. Padahal bilangan hari yang kita lewati itu banyak sekali. Cuma kalau kita sudah melewati beberapa hari, kemudian kalau kita sadar menghitung, ternyata waktu yang kita lewati begitu singkat. Kita itu kayak baru kemarin buka taklim. Malam hari ini penutupan. Malam ini penutupan. Malam ini penutupan. Seakan-akan baru kemarin kita buka taklim, kita mulai pembukaan. Dan sekarang malam hari ini penutupan. Minggu depannya lagi sudah nisfu Sya'ban. 2 minggu lagi Ramadan puasa. Padahal kayak baru kemarin. Ya begitulah kira-kiranya orang-orang yang ada di alam akhirat itu ketika membandingkan berapa lama hidup di dunia dibanding dengan kehidupan di akhirat, maka seperti itu kurang lebihnya. Yang 1 tahun aja kita masih di dunia, nganggep 1 tahun itu seakan-akan baru kemarin. Jadi kalau kita menengok ke belakang, seakan-akan cepat sekali. Tapi kalau kita menengok ke depan, itu 1 hari kelihatannya lama sekali. Tahun depan atau bulan depan itu kita nganggapnya lama. Tapi kalau bulan kemarin itu kita anggap cepat sekali. Nah, kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Tidak terasa ternyata kita sudah mendekati dengan bulan puasa. Makanya disampaikan hal-hal seperti ini agar kita tersadar bahwasanya kita hidup di dunia ini juga perlu ada hitungan. Kita kan setiap hari cuma menikmati makan, menikmati tidur, ketemu siang, ketemu malam, tapi kita kadang tidak pernah menghitung sudah berapa lama kita hidup di dunia. Sudah berapa banyak amal ibadah yang kita lakukan. Jadi hal-hal seperti itu kadang kita lupa. Diingatkan ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Maka diingatkan bahwasanya kita hidup ini walaupun singkat tapi ada pertanggungjawabannya. Disampaikannya cerita-cerita umat zaman dahulu agar kita bisa mengambil pelajaran. Dan juga alhamdulillah di masjid kita pasti diceritakan atau diperingati kejadian-kejadian besar yang pernah dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga seperti Nabi diingatkan dengan cerita-cerita umat zaman dahulu. Adapun kita diingatkan dengan peringatan kayak Isra Mi'raj, nisfu Sya'ban, itu agar kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan nisfu Sya'ban, di bulan Sya'ban itu ada kejadian yang sangat luar biasa, yaitu kejadian tahwilul qiblah. Perpindahan kiblat.
Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Jadi umat Islam zaman dulu pernah diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Salah satu alasannya untuk mengambil hati orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi khususnya di kota Madinah itu banyak sekali orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi banyak di kota Madinah? Karena mereka hijrah dari negaranya, dari Palestina, dari Israel, itu pindah ke Madinah. Karena sesuai dengan kitab Taurat yang mereka baca, bahwasanya Nabi akhir zaman itu akan lahir di tempat yang banyak kurmanya, di kota Yasrib tersebut. Jadi untuk menyambut kelahiran Nabi akhir zaman, akhirnya mereka banyak yang pindah ke Madinah. Makanya di Madinah itu dulu banyak orang-orang Yahudi. Akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Ternyata setelah diperintahkan, komentar dari orang Yahudi sangat sinis sekali. Mereka mengatakan Muhammad ini tidak memeluk agama kita, tapi kok menghadap ke arah kiblat kita. Dia kan nggak ngikutin agama kita, tapi kenapa arah kiblatnya kok ngikut kita? Itu orang Yahudi ngomongnya seperti itu. Padahal tujuannya biar mereka itu seakan-akan biar kayak umat Islam itu menghargai dan mengikuti ajaran yang dulu pernah dibawa oleh Nabi Musa. Orang Yahudi. Begitu juga orang Israel. Jadi selama kurang lebih hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun itu kiblat kita pernah ke Baitul Maqdis. Dan orang-orang Yahudi semakin hari semakin banyak yang mengejek atau yang menyindir. Banyak yang tidak respect dengan perpindahan kiblat dari Ka'bah ke Baitul Maqdis. Akhirnya pas pada bulan Sya'ban itu Rasulullah sering menengadahkan atau memandang langit kayak gini. Hampir tiap hari. Di akhir-akhir itu sebelum perpindahan kiblat. Tujuannya Nabi agar malaikat Jibril itu datang membawa perintah untuk mindah kiblat, untuk memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis dipindah lagi ke Ka'bah. Jadi dibalikin lagi ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Setelah hampir 1 tahun itu Nabi sering melihat ke langit dengan harapan mudah-mudahan malaikat Jibril turun membawa wahyu yang isi perintahnya adalah mengembalikan kembali kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Akhirnya dicatat di dalam Al-Qur'an, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Juz pertama kalau kayaknya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad nara, kami sudah melihat, kami sudah tahu. Taqalluba wajhika, bolak-baliknya wajahmu wahai Muhammad fis sama,
Jadi Nabi itu sering banget lihat mau menghadapkan wajahnya ke langit di akhir-akhir itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka, maka sungguh-sungguh. Jadi ada kata penekanan di situ. Falanwalliyannaka, maka sungguh-sungguh akan kami pindahkan untukmu kiblatan, kepada arah kiblat tardhaha, yang engkau ridhoi. Jadi Allah enggak menyebut kami akan pindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, tidak nyebut kayak begitu. Allah menyebutnya kiblatan tardhaha. Kami akan pindahkan kiblat ke arah yang engkau ridhoi. Berarti ini menunjukkan ketinggian dan kedekatan derajat Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah tidak memerintahkan ya sudah kami pindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, tidak begitu susunan katanya. Susunan kata dalam ayat tersebut, kami akan pindahkan kiblat ini dari Baitul Maqdis ke arah kiblat yang engkau sukai. Yang engkau sukai itu kira-kira kiblatnya yang mana? Jadi ditawarkan kepada Nabi Muhammad. Falan walliyannaka kiblatan tardhaha. Jadi segala sesuatu itu, kalau untuk Nabi Muhammad, Allah selalu menyerahkan kepada Nabi Muhammad. Allah selalu menyerahkan kepada Nabi Muhammad. Kira-kira kamu kepengennya apa? Yang kamu suka itu yang mana? Beda dengan Nabi dan Rasul yang lain. Kalau Nabi dan Rasul yang lain perintah ke sini ya ke sini, disebut tempatnya. Disebut tempatnya. Seakan-akan Nabi dan Rasul yang lain itu sudah didikte oleh Allah. Kamu harus ke sini, kamu harus ke sini. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad tidak seperti itu. Allah memberikan perintah, diserahkan, kira-kira kamu milih yang mana. Ini kan menunjukkan ketinggian derajat dari Nabi Muhammad SAW. Falanwalliyannaka kiblatan tardhaha. Kiblat mana yang kamu sukai wahai Muhammad, akan kami pindah, akan kami pindahkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli, maka sekarang arahkan. Fawalli wajhaka, palingkan wajahmu, maksudnya arahkan wajahmu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram, Ka'bah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ini untuk menunjukkan bahwasanya kalau yang sholatnya di Masjidil Haram, maka arah wajah dan dadanya harus tepat ke Ka'bah. Jadi orang kalau sholat di Masjidil Haram, arah kiblatnya adalah badan dadanya, wajahnya itu mengarah ke Ka'bah. Nggak boleh meleset sedikit. Makanya kita lihat kalau orang sholat di Masjidil Haram kan muter itu. Jadi arah dadanya itu tidak boleh meleset dari Ka'bah. Jadi kan kita kalau kayak begini kan arahnya langsung ke Ka'bah. Itu dinamakan Ainul Qiblah.
Jadi kiblat itu ya Ka'bahnya yang kelihatan di situ. Nggak boleh bergeser, nggak boleh salah sedikit. Kalau kita di sini adalah bukan ainul kiblah tapi jihah, arah kiblat. Makanya wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatr. Dimanapun kalian berada, maka arahkan wajah kalian ke arah kiblat. Jadi kalau kita ini di sini ya yang penting kiblat itu arah apa? Ka'bah itu di mana? Kalau memang di barat ya sudah kita menghadap ke barat. Kalau kiblatnya di timur, Ka'bah di timur berarti menghadap ke timur. Jadi tidak semuanya menghadap ke barat, tergantung posisi di mana negara dia bertempat. Wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatr. Dan itu terjadi pada bulan Sya'ban. Pengembalian arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu pada bulan Sya'ban. Makanya orang-orang Yahudi itu memang dari dulu susah diatur. Orang-orang Yahudi, Israel. Tapi kita nggak boleh. Kita nggak boleh melaknat Israel, nggak boleh. Laknatullah ala Israel nggak boleh. Semoga Allah melaknat Israel, nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel. Jadi kalau kita bilang semoga Allah melaknati Israel, jadi kita salah alamat. Aturan yang kita tuju pada orang-orang yang hidup di sana, di Israel sana, tapi karena ini salah satu namanya dari Nabi Yakub, maka dihukumi tidak benar. Tidak boleh orang mengungkapkan laknat kepada Bani Israel cuma menyebut Israel, karena Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel. Keturunannya baru dinamakan Bani Israel. Bani Israel. Bani Israel. Maka umpama kita pengen melaknat, maka kita menyebutnya semoga melaknat negara Israel. Negara Israel. Jadi harus ada kata kedua untuk membedakan antara Israel yang dimaksud adalah Nabi Yakub dengan orang-orang Israel yang ada di negaranya sana. Makanya orang Israel, Bani Israel itu mengatakan mereka adalah ras paling tinggi karena mereka itu kakek-kakeknya adalah Nabi. Jadi mereka itu bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Itu turun-temurun. Kayak kita mendengar umpama ada orang menyebut nasabnya, saya punya bapak seorang wali. Bapaknya bapak saya adalah seorang wali juga. Bapaknya dari bapak saya, buyut saya ke atas itu wali semua. Maka dengar kayak begitu kita pasti wah, ini orang anaknya wali, bapaknya wali, kakeknya wali, buyutnya wali. Ini orang luar biasa. Nah, Israel juga seperti itu. Mereka itu bapaknya Nabi,
Nabi Yakub, Nabi Ishak, kemudian Nabi Ibrahim. Jadi dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak nama Nabi Ishak. Ishak punya nama Yakub. Kemudian Nabi Yusuf dan seterusnya. Jadi mereka itu keturunan yang luar biasa. Jadi bisa dibilang rantai emas. Keturunan mereka itu nabi, sehingga mereka mengatakan kami ini adalah ras paling tinggi. Yang lain orang biasa. Sehingga ketika Nabi Muhammad diangkat, ternyata lahirnya bukan dari Bani Israel, justru dari orang Arab. Mereka mempertanyakan, ini jadi nabi tapi bapaknya kok bukan nabi? Kan begitu. Bapaknya bukan nabi, kakeknya juga bukan nabi. Karena Nabi Muhammad itu sampai ketemu Nabi Ismail itu nggak ada yang jadi nabi. Nabi Ismail turun itu istilahnya orang soleh, anak-anaknya, sampai Sayyidina Abdullah kemudian punya anak, punya putra namanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak ada nabi, sehingga mereka berat sekali mau mengimani Rasulullah, karena mereka melihat nabi kita ini kakek-kakeknya bukan nabi. Makanya ketika tahu bahwasanya Nabi Muhammad lahir dari orang Arab, mereka tidak mau beriman. Yang awalnya sudah nungguin di Madinah bertahun-tahun, saat tahu ternyata bukan dari ras Yahudi, tapi dari rasnya bangsa Arab, akhirnya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka permusuhan itu tidak berlangsung saat ini. Jadi permusuhan antara orang Islam dengan Bani Israel itu bukan saat ini, tapi sejak lahirnya Nabi Muhammad. Itu mereka sudah nggak suka. Kepada nabinya saja tidak suka, apalagi kepada umatnya lebih tidak suka lagi. Maka disitulah kita tidak boleh berdamai dengan mereka. Tapi jangan sampai salah di dalam melaknat. Kalau mau melaknat Bani Israel, ya sebutkan Bani Israel. Jangan cuma Israelnya saja. Karena itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Taklim untuk sementara waktu diliburkan atau tawakufan sampai bertemu setelah bulan Syawal nanti. Kita berdoa semoga kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu, berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ini saja, kita tutup dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.